Oke guys, sekarang jumpa lagi dengan kita OSS, obrolan santai tapi serius. Nah, hari ini saya Surya bersama dengan Bung Hamid. Oke, Selamat sore ya, Bung Hamid. Baik, Bung Hamid, kita akan membahas tentang euforia masyarakat Indonesia dekat-dekat ini. Jadi kurang lebih sejak syuting ini dilaksanakan itu satu hari sebelum pertandingan Indonesia melawan Jepang dalam kualifikasi AFC Grup C Piala Dunia 2024. Bagaimana menurut pandangan Bung Hamid sebagai redaktur olahraga di koran Radar Cirebon? Ya, oke. Selamat sore pemirsa YouTuber setia Radar Cirebon. Untuk pertandingan Indonesia melawan Jepang, euforia masyarakat Indonesia sangat luar biasa. Di media sosial, di beberapa platform pemberitaan, mulai dari pemain, kedatangan pemain, semua masyarakat terlibat dan sangat antusias. Bahkan ada yang membuat konten bagaimana pemain Jepang itu mulai dari kedatangan di bandara sampai mereka masuk ke hotel dan latihan. Begitu Mas Bung Betul. Surya. Beberapa berita yang saya baca dan saya tonton itu sampai membuat pemain Jepang itu bahasanya membuat statement bahwa demam sepak bola di Indonesia ini sangat luar biasa. Semenjak kedatangan pemain Jepang di Bandara Soekarno-Hatta itu sudah ada beberapa wartawan yang menyambut, baik dari media, semua media lah, media cetak, media elektronik sampai sosial media. Kemudian juga ada beberapa fans dari timnas Jepang. Iya. Kemudian untuk tiket itu kurang lebih terakhir tuh 70.000 ya kalau nggak salah. 70.000. 70.000. Dan itu sudah sold out. Sudah sold out. Hamin berapa itu kira-kira? Pada Hamin tanggal berapa sih? 12 kalau nggak salah. Tanggal 12. Tanggal 2 November. Tanggal 3 berarti sudah Hamin 2 minggu sudah habis ya berarti sudah habis. Hamin 2 minggu sudah habis, luar biasa sekali. Masyarakat Indonesia ini dalam apa bahasanya demam sepak bola Piala Dunia dan mengharapkan atau menyandarkan harapan setinggi-tingginya terhadap timnas Indonesia. Dan baik, satu lagi, Bung. Apalagi itu? Untuk yang saya dapat informasi, untuk timnas lawan Jepang ini kemungkinan akan menjadi rekor penonton terbanyak babak kualifikasi Piala Dunia. Terbanyak sedunia. Ya. Wah, berarti penonton atau bahasanya penggila bola Indonesia itu berhak mendapatkan rekor mungkin ya. Iya. Kalau tidak salah terakhir tuh cuma 60.000. Terakhir 60.000. Ya, sekarang 70.000. Udah 70.000. Berarti selisihnya hampir 10.000. Iya. Teman-teman. Ya, kita doakan saja rekor dunia sehingga nama Notice Indonesia ya. berkibar di dunia gitu. Baik, semoga juga dengan dukungan yang luar biasa itu timnas kita dapat bermain dengan sebaik-baiknya atau yang memberikan yang terbaik lah. Iya, gitu. Bung. Baik, Bung Hamid, bagaimana sih perkembangan dari timnas Indonesia kita terakhir? Apakah ada pemain baru atau siapa yang turun atau siapa yang tidak turun? Mungkin bisa dijelaskan Bung Hamid. Ya, mungkin semua pecinta bola sudah tahu ya, kemarin Kevin Dix sudah resmi dan sudah siap dimainkan. Kemungkinan pelatih Sintayong juga akan memasang Kevin Dix yang performanya cukup gemilang di klubnya di Copenhagen. Oh baik. Kalau Asnawi sendiri gimana? Itu kabarnya tidak diterjunkan begitu? Asnawi tidak dipanggil Sintayong. Mungkin ada miskomunikasi ya di situ antara Asnawi dengan manajer timnas Pak Sumarji. Kabarnya Sintayong memberikan statement kalau Asnawi itu cedera. Tapi ketika Asnawi nelpon Pak Sumarji itu informasinya Asnawi tidak mengalami cedera, dan mungkin ini miskomunikasi. Terjadi miskomunikasi ya, mungkin ya. Sehingga Sintayong mungkin
dengan perhitungan dia, Asnawi akhirnya tidak dipanggil. Baik, menurut Bung Hamid itu bagaimana sih dengan ketidakhadiran Asnawi itu sendiri dalam susunan pemain timnas dalam laga Indonesia melawan Jepang ini? Kalau menurut saya tidak hadirnya Asnawi tidak jadi masalah ya. Tidak jadi masalah. Karena beberapa back kanan bisa ada Mitchilger, terus bisa Eliano, bisa dipasang di situ. Baik, berarti memang performa Asnawi sendiri juga dalam laga-laga terakhir membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia juga apa? Kategorinya biasa saja atau bagus atau justru tidak bagus ya? Ya, untuk penampilan Asnawi terakhir itu melawan Cina ya. Betul. Banyak yang menyayangkan performa dia karena bermain kurang maksimal dan kurang maksimal mungkin ya. Kurang mendengarkan instruksi pelatih seperti Betul. Ini. Baik, jadi itu pandangan Bung Hamid mengenai susunan pemain. Jadi tidak turunnya Asnawi tidak berpengaruh besar terhadap performa timnas Indonesia yang dalam laga selanjutnya akan menghadapi timnas Jepang. Nah, kalau menurut Bung Hamid itu prediksi selanjutnya ini seperti apa nih melawan Jepang, karena Jepang sendiri ini sekarang menduduki puncak klasemen grup C, betul ya. Dan dari semua laga yang dia jalani tidak ada kekalahan, hanya ada 1 seri. Ya, menurut saya Jepang ini rajanya Asia ya, dan rajanya Asia. Kemudian langganan Piala Dunia dan peringkat FIFA-nya itu di peringkat 15, sementara Indonesia di 130. Ini sangat timpang sekali gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan karena kita bermain di rumah sendiri, banyak yang mendukung sehingga performa pemain bisa lebih termotivasi, semangat. Ada kemungkinan bisa mengimbangi. Bisa mengimbangi, tapi saya rasa untuk menang itu sulit. Ya, itu prediksi saya. Dalam menonton laga Indonesia versus Jepang besok, itu adalah laga hiburan dan jangan terlalu dianggap serius, karena menurut Bung Hamid sulit untuk mencapai kemenangan. Jadi kita sebagai warga Indonesia atau sebagai penikmat sepak bola Indonesia dalam laga besok Indonesia lawan Jepang itu berharap boleh, tapi tidak boleh terlalu tinggi karena ketika jatuh itu akan sakit sekali. Betul begitu Bung Hamid? Betul, ada benarnya juga. Ada benarnya juga ya, begitu ya. Tapi begini Bung Sur, ini Jepang ini pernah kita kalahkan. Pernah kita kalahkan? Kalau tidak salah 5 kali. Tahunnya saya lupa, cuman kalau tidak salah 5 kali bisa dikalahkan Indonesia. Cuman waktu itu pemainnya Hindia Belanda. Saya pikir pernah kita kalahkan terakhir itu tahun 45. Ya, Indonesia lawan Jepang itu. Iya, dalam kemerdekaan tapi beda dengan sepak bola. Atau banyak pendukung timnas itu menginginkan Jepang itu mengalah. Betul. Jepang itu mengalah sebagai hadiah kemerdekaan. Mungkin. Karena Jepang sempat menjajah Indonesia. Betul. Dan dari tapi sepak bola kan bukan permainan. Iya, betul. Dan saya pikir dari statement timnas Belanda ketika Indonesia menghadapi Cina dengan skor kekalahan, kemudian timnas Jepang itu seolah-olah memberi support kepada timnas Indonesia bahwa sebenarnya timnas Indonesia sanggup dan bisa lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2024. Menurut Muhammad seperti apa itu? Ya, itulah keunikan Jepang, tim yang sangat berpengalaman di dunia ya. Sikap mereka juga pasti sudah pro ya, sudah profesional, dan pemain Jepang ini timnya itu tidak pernah menganggap lawannya itu remeh gitu. Tidak menganggap remeh lawannya begitu ya. Sama-sama sulit karena masuk round 3 juga sangat sulit gitu. Baik. Nah, kalau kekurangan sendiri dari pemain kita nih gimana dengan sebegitu banyaknya pemain, apa bahasanya sekarang kalau naturalisasi, bukan naturalisasi apa? Diaspora. Bahasanya begitu banyaknya pemain diaspora yang didatangkan oleh Sintayong dengan komposisi yang sedemikian rupa yang teman-teman bisa lihat di layar kaca di tengah-tengah kita.
Itu menurut Bung Hamid bagaimana? Apakah memiliki kekurangan dengan segitu banyaknya pendatangan pemain diaspora itu? Menurut saya tiap tim itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Sekarang tinggal bagaimana Sinteyong dengan pengalamannya pernah mengalahkan Jerman waktu di Piala Dunia lalu bisa meracik formasi, bisa menerapkan strategi yang bagus. Apalagi Jepang ini pemainnya itu sama rata dalam arti skillnya, kekuatannya, passingnya itu rata semua, tidak ada yang di bawah perform dari pemain kita gitu. Sementara Indonesia sendiri kan banyak pemain diaspora. Menurut saya tinggal kejelian dari Sinteyong bagaimana menghadapi tim kuat seperti Jepang. Apakah kolaborasi memasukkan pemain asli Indonesia sama pemain yang diaspora atau memasang semua pemain diaspora gitu. Betul. Kalau dilihat dari layar kaca kita ini, susunan pemain yang akan diturunkan oleh Sinteyong dalam laga Indonesia melawan Jepang ini terdapat Marcelino Ferdinand. Bagaimana pendapat Bung Hamid mengenai turunnya Marcelino Ferdinand ini dalam starter 11 ini? Ini hanya prediksi ya. Ini hanya prediksi. Ya, ini hanya prediksi. Siapa tahu nanti dalam 1 jam sebelum pertandingan berubah bisa pikiran. Berubah kembali, betul. Marcelino ini di timnya sekarang Oxford United kurang begitu ini ya. Jam terbangnya kurang. Masih belum intens ya. Masih belum ini. Menurut saya kalau STY jeli mungkin akan mencadangkan Marcelino Ferdinand. Oke, baik. Kalau untuk Marcelino sendiri akan dicadangkan, kemudian siapa yang akan menggantikan Marcelino di posisi depan bersama Rafael Struijk dengan Urat Mangun? Kira-kira Bung Hamid. Marcelino bisa Nathan Coaen bisa diganti sama dia atau Eliano bisa. Baik. Jadi sebenarnya kita timnas Indonesia tidak kekurangan pemain, betul ya? Sangat tidak kekurangan pemain. Hanya tinggal bagaimana Sinteyong meraciknya, apalagi khususnya dalam menghadapi timnas Jepang yang urutan peringkat dunianya di peringkat 15. Sedangkan kita berapa? 130. Itu kurang lebih jaraknya ada 115 gapnya. Begitu. Baik. Nah, menurut Bung Hamid sendiri prediksi skor berapa kira-kira Bung Hamid skornya? Kalau menurut saya Indonesia bisa mencetak gol. Bisa mencetak gol karena tekanan dari penonton. Betul. Untuk 70.000 penonton ya. Saya kira skor 1-1 atau 2 sama. Kalaupun kalah atas Jepang mungkin kalah tipis. Baik. Semoga ucapan Bung Hamid menjadi kenyataan esok hari, dan kalau bisa kita kalau bisa sih menang gitu ya, pengennya sih menang karena nasionalisasi. Betul, karena kita sebagai bangsa Indonesia sendiri berharap setinggi-tinggi tapi tidak juga bergantung pada harapan tersebut. Baik, nah kalau saya dengar Bung Hamid ini kemarin mau nonton langsung ke GBK, kemudian kenapa atau gimana? Awalnya lihat di IG Timnas itu ada syarat khusus ya, karena peraturan baru Pak Erick Thohir itu ingin administrasi supporter ini tertib gitu. Makanya betul. Diwajibkan yang mau nonton Timnas itu harus punya Garuda ID. Saya sudah bikin Garuda ID, kebetulan mau pesan tiket dan tiketnya sudah habis, Bung. Sudah habis ya. Sangat tadi ya yang disebutkan di awal ya. Hamin berapa tadi? Berarti tanggal 2 November itu sudah Hamin dibuka, 12 ya. Hamin 12, Hamin 2 minggu sudah habis. 70.000 lembar tiket. Bahkan bisa lebih ya. Baik, luar biasa sekali antusias warga Indonesia dalam membela timnas Indonesia dalam laga esok hari menghadapi timnas Jepang. Baik. Nah, pembahasan terakhir nih dalam sesi obrolan kita hari ini Bung Hamid. Menurut Bung Hamid ini tadi yang disebutkan di awal juga bahwa klasemen Indonesia di 130 berapa tadi? Dunia. 130 dunia. Kemudian Jepang di 15 dunia. Artinya dalam segi klasemen apakah bisa naik atau langsung turun drastis ketika menghadapi Jepang? Tergantung hasil pertandingan ya.
apakah hasilnya imbang atau kalah atau menang. Kalau untuk perhitungan poin, kalau tidak salah kalau Indonesia menang itu akan mendapatkan tambahan poin Berapa? dan peringkat, kalau tidak salah naik 24 peringkat. Langsung naik 24 peringkat? Kalau menang. Kalau menang. Kalau imbang tuh 9 peringkat kalau tidak salah. Baik guys, sekarang kita sudah sampai di ujung bincang-bincang kita dalam OSS, obrolan santai tapi serius. Jangan lupa tonton video kita selanjutnya. Sampai jumpa guys. Oke, Bung. Tos. Terima kasih. Salam olahraga, Bung Hamid. Salam olahraga.